Halo Sobat Schooler, pada tutorial Book Creator kali ini kita akan membuat buku kerja siswa yang interaktif dan terintegrasi dengan platform yang lain. Seperti pada contoh yang telah saya buat, buku kerja ini berisi video YouTube yang bisa langsung diakses oleh siswa kita. Kita perhatikan penjelasan berikut ini. Setelah mereka menonton video YouTube, mereka bisa mengerjakan latihan soal dari live worksheet. Berikutnya, mereka juga bisa melihat video yang kita upload dari komputer kita. Terus akan mengajarkan kalian bagaimana dan juga mereka bisa langsung berlatih mengetik dengan game. Setelah bermain game, mereka bisa melakukan tugas yang lainnya, yaitu berlatih mengetik menggunakan Google Form. Setelah mereka mengerjakan latihan dari Google Form, mereka bisa masuk ke materi yang berikutnya, yaitu sejarah komputer, di mana mereka bisa belajar dari e-book yang kita ambil dari Flipbook Hezin. Nah, seperti ini mereka bisa langsung baca e-booknya. Dan berikutnya mereka pun bisa menuliskan tentang sejarah singkat dari komputer, dan juga mereka bisa melakukan rekaman suara dan juga rekaman video sebagai proyek yang mereka buat. Nah, semuanya ini tercantum atau ada di dalam Book Creator yang akan kita buat sebagai buku kerja siswa. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Untuk membuat buku kerja siswa yang interaktif dan terintegrasi, kita cukup masuk ke dalam web browser, kemudian kita ketikkan bookcreator.com dan kita mulai masuk ke dalam akun Book Creator yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik bagian untuk dashboard teacher, kemudian kita pilih untuk masuk ke dalam library kita, di mana library ini sudah kita beri nama, misalnya komputer kelas seperti ini, dan kita akan mulai membuat buku kerja siswa. Caranya kita klik new book, kemudian kita pilih salah satu template yang ada. Saya pilih yang ini, dan kita mulai untuk membuat cover. Untuk covernya kita bisa import dari gambar. Misalnya saya ketikkan kata komputer karena saya akan membuat buku komputer. Saya pilih salah satu buku, salah satu gambar yang ada, misalnya ini. Kemudian kita klik add. Setelah gambarnya muncul, kita atur saja letaknya. Selanjutnya kita berikan judul. Kita klik tanda plus kemudian teks. Kita beri judul buku kerja siswa. Berikutnya kita atur untuk letak judulnya, kita bisa ubah tulisannya juga, kita perbesar. Seperti ini misalnya, kemudian kita juga bisa ubah untuk bentuk hurufnya. Untuk hurufnya kita bisa pilih
seperti ini. Kemudian kita juga bisa berikan warna yang lainnya, misalnya seperti ini. Kita atur letaknya dari judul bukunya. Alignmentnya juga bisa kita atur. Nah, setelah covernya jadi, kita akan mulai mengisikan apa saja yang ada di dalam buku ini. Misalnya kita akan memberi satu judul pengenalan komputer. Jadi kita akan berikan teksnya dulu untuk judulnya. Seperti ini. Kemudian kita letakkan judulnya di bagian atas. Kemudian kita akan memberikan satu perintah, yaitu misalnya kita akan masukkan dulu untuk video pembelajaran. Jadi kita berikan satu perintah, tontonlah atau pelajarilah video tutorial berikut ini. Misalnya kita berikan perintah seperti ini. Kemudian kita bisa langsung ambil dari URL, kita kopikan dulu, kita pilih dulu video mana yang akan kita tampilkan. Misalnya saya akan tampilkan video yang ini. Klik untuk copy link. Kemudian kita masukkan dari tanda plus ini, kita masukkan untuk import. Kemudian kita pilih embed. Kita masukkan link yang sudah kita copy, kemudian kita add seperti ini. Lalu kita atur letak dari video tutorial ini. Berikutnya kita akan meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal. Kita bisa ketikkan dahulu perintahnya dengan teks. Untuk kali ini, latihan soalnya akan kita ambilkan dari live worksheet. Jadi kita masuk dulu ke live worksheet kita, kemudian kita pilih latihan soal yang akan kita berikan. Kemudian kita copy link. Link yang sudah kita copy, kita masukkan ke dalam Book Creator dengan media import, kemudian embed. Lalu kita ketikkan klik confirm dan add. Ini untuk soal yang kita berikan dari live worksheet. Berikutnya, jika kita ingin mengambil video yang ada di dalam komputer file, kita bisa klik untuk media import, kemudian kita pilih file. Selanjutnya kita cari file yang akan kita uploadkan di sini. Setelah filenya terupload, kita bisa atur letaknya, kemudian kita bisa tambahkan untuk perintahnya. Pelajarilah video berikut ini. Setelah itu kita akan ambil juga
latihan soal. Misalnya setelah anak-anak mempelajari video yang kita berikan, kita minta mereka untuk berlatih mengetik menggunakan game. Kita bisa masukkan juga alamat untuk game. Kita masuk dulu ke game yang akan kita bagikan. Kita copy link dengan Ctrl C, kemudian kita masuk ke bagian Book Creator kembali, kita import media, kita masukkan embed, masukkan URL-nya, berikutnya kita add. Nah, kita bisa berikan juga perintah, misalnya berlatihlah dengan game berikut. Berikutnya kita juga bisa memberikan latihan soal dari Google Form. Kita berikan dulu perintahnya, berlatihlah mengetik. Seperti ini, kemudian kita atur, kita ambil latihan untuk mengetiknya dari Google Form. Kita masuk ke bagian drive kita, kemudian kita pilih salah satu dari latihan mengetik. Kita pilih salah satu, kita klik kanan, kemudian get link. Kita pilih copy link, kemudian done. Kita masuk ke Book Creator, kemudian media import. Kita masukkan dari embed, Ctrl V, confirm. Kemudian kita berikan judul berlatih mengetik. Pilih add. Nah, maka ketika anak-anak memilih atau klik dari link ini, maka akan muncul bagian dari Google Form. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat integrasi dengan yang lainnya. Kita buka halaman yang baru. Misalnya saya akan masukkan untuk topik yang baru, yaitu sejarah komputer. Seperti ini. Untuk judul yang baru, kita juga bisa setting untuk tulisannya. Dan kali ini kita akan minta anak-anak untuk mempelajari dari sebuah buku yang berbentuk e-book, tetapi bukan dari Book Creator. Jadi kita akan berikan dulu untuk perintahnya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian bukunya akan kita ambil dari Hesin. Nah, kita masuk dulu ke bagian Hesin, kemudian kita pilih salah satu buku, kita klik, kemudian kita pilih copy link seperti ini, dan kita akan masukkan ke dalam Book Creator kita dengan media import, kemudian embed, kita Ctrl V, lalu confirm. Kita pilih add. Nah, jika nanti kita klik, maka bukunya akan terbuka. Berikutnya, jika kita ingin anak-anak menulis untuk sejarah dari komputer, kita bisa berikan dulu perintahnya.
tulislah sejarah singkat komputer. Klik done. Kemudian kita bisa berikan di mana bagian untuk anak-anak bisa menulis. Jadi kita berikan area untuk mereka menulis. Misalnya kita menggunakan shape seperti ini supaya nanti mereka bisa meletakkan tulisannya di bagian ini. Selanjutnya, jika kita ingin mereka mengerjakan sebuah proyek untuk merekam suara, kita bisa berikan dulu perintahnya. Rekamlah suaramu saat menjelaskan sejarah singkat komputer. Ini mungkin kita bisa tambahkan juga shape-nya supaya mereka bisa meletakkan hasil rekamannya pada bagian yang kita tentukan, misalnya seperti ini. Jadi mereka nanti bisa meletakkan hasil rekamannya di dalam callout ini. Dan kita juga bisa meminta mereka untuk membuat satu rekaman video. Kita berikan dulu bagiannya atau perintahnya, buatlah rekaman video saat menerangkan sejarah komputer. Jadi kita juga bisa meminta mereka untuk melakukan rekaman video secara mandiri langsung dari Book Creator. Nah, kita bisa tambahkan misalnya dengan gambar seperti ini. Kita bisa pilih salah satu gambar yang ada. Nah, seperti ini kita atur saja gambarnya. Setelah buku kerja siswa ini jadi dan siap, kita perlu juga melakukan log untuk bagian-bagian yang sudah kita inputkan di dalam buku ini supaya nanti tidak berubah ketika kita bagikan kepada siswa atau ketika siswa join dengan library kita, kemudian menggunakan buku siswa kita bisa lakukan log seperti ini. Misalnya kita klik I, kemudian kita pilih log, sehingga siswa yang mengerjakan buku ini tidak bisa menggeser-geser dari atau memindahkan dari bagian yang sudah kita pasangkan seperti ini. Kita log semuanya, jadi semua bagian nanti kita bisa log. Setelah buku ini jadi, kita bisa mengundang siswa untuk bergabung di dalam library kita dengan menginvite code yang ada di sini. Kita bagikan kode ini kepada siswa kita. Kemudian pada bagian siswa kita langsung coba saja, misalnya ada salah satu siswa saya seperti ini. Dia akan masuk ke dalam Book Creator, kemudian dia pilih student dan diminta untuk memasukkan kode library yang sudah kita berikan. Misalnya tadi kita sudah bagikan kode library-nya. Seperti ini, kemudian klik go.
ini dari sisi siswa. Nah, dari sisi siswa mereka akan dapat mengakses buku yang sudah kita buat. Misalnya, saya akan minta dari siswa saya untuk masuk ke dalam library saya seperti ini. Nah, di sini siswa hanya bisa melihat dari buku yang sudah kita buat. Jadi mereka hanya bisa melihat saja, membacanya. Mereka juga bisa mengakses dari file-file yang sudah kita masukkan seperti ini contohnya. Kemudian misalnya mereka mau mengerjakan latihan soalnya, mereka bisa langsung mengerjakan seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan minta mereka untuk mengcopy terlebih dahulu. Jadi kita akan berikan petunjuk supaya mereka mengcopy buku kerja siswa dengan cara klik bagian book option, kemudian copy book seperti ini. Berikutnya mereka klik komputer kelas. Nah, supaya mendapatkan kopian dari buku yang kita maksudkan supaya mereka kerjakan. Nah, mereka bisa tentu akan keluar dari nama mereka. Nah, setelah mereka mengcopy, mereka bisa melakukan editing di dalam buku kerja ini. Jadi, mereka bisa lakukan editing, tetapi mereka tidak bisa menggeser bagian-bagian yang sudah kita lock. Nah, mereka bisa mengakses untuk dari live worksheet, begini mereka bisa kerjakan dari live worksheet, kemudian juga mereka bisa lihat video yang sudah kita bagikan, mereka bisa klik juga link untuk gamenya, mereka bisa masuk seperti ini. Berikutnya, siswa pun bisa mengakses semua yang ada di sini, termasuk juga Google Form. Kemudian di halaman berikutnya, siswa bisa melihat dari resim seperti ini. Seperti ini misalnya. Kemudian mereka juga bisa menuliskan sejarah singkat komputer. Mereka bisa lakukan dengan teks seperti ini ya. Mereka bisa pilih teks untuk menuliskannya. Dan juga mereka bisa melakukan rekaman suara dengan record. Mereka bisa klik start record untuk melakukan rekaman suara. Misalnya siswa kita akan melakukan rekaman suara, mereka bisa pilih media record, kemudian mereka bisa start recording. Sejarah komputer. Kemudian pilih use dan mereka bisa letakkan di bagian sini seperti ini. Dan mereka pun bisa melakukan untuk rekaman video. Mereka bisa gunakan media kamera untuk mulai merekam video mereka, misalnya seperti ini. Pilih record video. Sejarah komputer di Indonesia. Kemudian stop recording. Lalu kita klik use. Nah, mereka bisa masukkan di bagian yang sudah kita tentukan tadi. Dan masukkan sejarah komputer di Indonesia. Nah, kita bisa setting ukurannya. Nah, ini adalah bagian yang siswa lakukan di dalam library kita. Nah, bagaimana untuk tampilan yang ada di dalam bagian guru? Nah, di bagian guru kita bisa melihat di sini satu orang siswa kita yang sudah mengerjakan, kemudian kita bisa lihat apa yang sudah mereka kerjakan. Kita bisa klik run seperti ini ya. Nah, ini sudah ada project yang mereka kerjakan, yaitu rekaman suara dan rekaman video.
Ini jika siswa kita join di dalam library kita. Nah, bagaimana jika siswa kita tidak join di dalam library kita, tetapi bisa mengerjakan buku kerja siswa ini? Jadi dari buku kerja siswa yang akan kita bagikan, kita publish terlebih dahulu. Kita publish online seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan linknya, kita klik copy link. Link ini akan kita bagikan kepada siswa kita secara langsung. Jadi misalnya ini ada murid saya di sini, dia tanpa join di dalam library, dia mendapatkan linknya, langsung saja dia bisa Ctrl V dari linknya, dan dia bisa mengakses buku kita, buku kerja siswa yang sudah kita buat ini, tetapi mereka tidak bisa mengedit ataupun memberikan proyek-proyek seperti rekaman suara ataupun rekaman video. Jadi siswa yang ada hanya bisa, yang mendapatkan copy link ini hanya bisa mengakses dari video, kemudian dari link live worksheet seperti ini. Kalau mereka klik, mereka akan mendapatkan live worksheetnya, tugasnya yang akan mereka kerjakan. Kemudian mereka juga bisa menonton dari videonya seperti ini. Mereka juga bisa melihat dari video yang sudah kita bagikan. Hai anak-anak, kali ini mereka juga bisa memainkan gamenya, bisa mengakses gamenya dari sini langsung. Seperti ini. Berikutnya, mereka juga bisa mengerjakan dari file Google Form yang kita bagikan. Juga mereka bisa mengakses buku e-book yang sudah kita bagikan kepada mereka seperti ini. Bisa langsung dibaca bukunya. Dengan cara seperti ini, kita bisa membagikan linknya melalui Facebook ataupun WA, dan mereka pun bisa langsung mengerjakan buku kerja siswa ini secara mandiri, baik melalui laptop maupun melalui smartphone yang mereka miliki. Demikian tutorial tentang pembuatan buku kerja siswa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial yang lainnya.